Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saya ajak pemirsa kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas pada pagi hari ini menjelang memulainya aktivitas perkantoran dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan atau Selipi terpantau pada pagi hari ini di layar kaca Anda cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini, namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga pada pagi hari ini masih relatif lancar. Sedangkan kondisi lalu lintas di tol dalam kota juga masih terpantau ramai dan lancar pada pagi hari ini. Dan berikutnya saya ajak kita pantau di lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas pada kawasan ini sudah terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun yang akan berbelok ke arah Cawang. Terpantau peningkatan dan juga antrian sudah mulai terjadi menjelang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover juga pada siang hari ini terpantau cukup ramai dan lancar. Kami himbau pada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Dan di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Simpang Nagrak, Cikeas, Bogor. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau dari CCTV kami sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan sudah mulai mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga memang sesekali dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar dari arah Cilengsi yang akan menuju ke arah Cibubur. Dari kedua arahnya terpantau mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Harap berhati-hati karena adanya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga aktivitas dari masyarakat yang cukup ramai seperti pejalan kaki dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Tanjakan Lawang. Lalu lintas pada siang hari ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan adanya pasar di kawasan ini dan juga banyaknya kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa kepolisian, khususnya Korlantas Polri, akan melakukan atau sudah melakukan operasi patuh yang dimulai dari tanggal 14 hingga tanggal 27 Juli 2025. Untuk itu kami menghimbau patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk informasi lainnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat siang dan salam presisi. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang warga sipil dilaporkan tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Kartens turun tangan dan menyelidiki keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa ini. Suasana Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam 12 Juli 2025. Seorang warga sipil ditembak orang tak dikenal saat berada di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Edi Hermanto, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme. Korban yang berprofesi sebagai wira swasta ditemukan meninggal dengan luka tembak di pelipis mata kirinya. Peristiwa ini berawal saat korban menikmati kopi di dalam rumahnya dan tiba-tiba didatangi dua orang tak dikenal yang mengetuk jendela. Saat membuka jendela, salah satu pelaku langsung menembak korban dari jarak dekat. Setelah itu, mereka langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pasca peristiwa itu, personel Polres Puncak Jaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengamanan di sekitar wilayah kejadian. Dari penyelidikan sementara mengindikasikan aksi ini terkait kelompok KKB di bawah pimpinan Paku Wanibo. Kelompok ini dilaporkan bergerak di sekitar Pasar Baru dan telah melakukan aksi serupa sebelumnya.
Mereka diketahui membawa senjata api. Kepolisian setempat bersama Satgas Operasi Damai Kartens terus memburu para pelaku sampai tertangkap dan diproses secara hukum. Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan segera melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat di Puncak Jaya. Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk terus hadir di wilayah rawan untuk menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah Puncak Jaya. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, kekerasan kembali terjadi di Papua Tengah. Kali ini menimpa seorang tukang ojek bernama Syafarudin. Ia diduga kuat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kelompok KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Aksi penganiayaan tersebut terjadi di kawasan pegunungan distrik Wanwi, Kabupaten Puncak Jaya. Kekerasan kembali terjadi di Papua Tengah. Hal ini menimpa seorang tukang ojek bernama Syafarudin. Ia diduga kuat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kelompok KKB pimpinan Legakak Telenggen. Aksi penganiayaan tersebut terjadi di kawasan pegunungan distrik Wanwi, Kecamatan Puncak Jaya. Informasi ini bermula dari laporan masyarakat pada hari Sabtu 12 Juli 2025 di SPKT Polres Puncak Jaya. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya dan TNI langsung merespon cepat dan melakukan pencarian serta evakuasi terhadap korban pada pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Tanah Papua kembali menyuarakan kisah duka. Seorang tukang ojek bernama Syafarudin yang sempat dilaporkan hilang sejak hari Jumat ditemukan di jurang distrik Gurage dalam kondisi tidak bernyawa. Tim gabungan TNI Polri, Satgas Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melakukan perjalanan ke TKP. Evakuasi penuh rintangan menembus medan berbukit yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Tim gabungan TNI Polri berjalan kaki sejauh 5 km untuk mengevakuasi jenazah yang terjebak di kedalaman jurang hingga 500 meter. Jenazah berhasil dievakuasi, dibantu oleh masyarakat, selanjutnya dibawa ke RSUD Mulia dengan pengawalan ketat. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian kepala dan kaki. Motor serta handphone milik korban dilaporkan hilang. Jenazah saat ini ditangani oleh tim medis dan akan segera dipulangkan ke kampung halaman di Makassar. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penahanan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Distrik Gurage disebut menjadi titik keberadaan sejumlah kelompok kriminal bersenjata seperti Ombak Enumbi, Oni Enumbi, dan Cari Jalan Telenggen yang diyakini terlibat atau mengetahui peristiwa keji tersebut. Keadilan kini dituntut untuk menjawab nyawa yang hilang di Pegunungan Sunyi. Semoga langkah ini membuka jalan bagi kebenaran dan ketenangan di tanah yang penuh perjuangan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Bila memiliki informasi yang relevan dengan kejadian ini, mohon segera disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kejadian ini menjadi pengingat akan resiko yang dihadapi oleh masyarakat sipil di daerah Puncak Jaya. Namun respon cepat aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI di Puncak Jaya menunjukkan komitmen penuh negara dalam menjamin keamanan dan kemanusiaan di tanah Papua. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.